Shalom, pemirsa yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Biarlah damai surgawi menaungi hati dan pikiran permisa yang saya kasihi. Atas nama gereja dan jemaat, saya mengucapkan selamat hari Sabat dan selamat datang dalam acara kebaktian ini. Biarlah kami tunduk kepala sebentar, memohon bantuan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kita semua. Semoga acara ini dapat memuliakan nama Tuhan. Dan berdoa juga bagi kita semua, supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat Sabat. Wah, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu dan bergereja sama-sama? Hari ini Mem Christine mau menceritakan cerita Alkitab. Cerita apa itu? Siapa yang tahu judulnya? Judul yang Mem ambil, yang Mem mau ceritakan hari ini adalah Nabi Nuh. Pasti semua udah tahu ceritanya. Nah, Mem mau mulai cerita ya. Sekarang duduk baik-baik, lipat tangannya. Nabi Nuh waktu itu tinggal di dataran Mesopotamia. Nah, waktu itu Nabi Nuh tuh tinggal di tempat yang semua orangnya, semua yang tinggal di sana adalah orang-orang yang jahat, yang tidak mau dengar firman Tuhan, yang tidak mau melakukan hal-hal yang baik, yang dilakukan yang jahat-jahat aja. Lalu Tuhan berfirman, Nabi Nuh, saya mau menghancurkan, mau membinasakan seluruh kota. Wah, lalu Tuhan bilang sama Nabi Nuh, tolong bikin bahtera. Oke, lalu Nabi Nuh membangun bahtera. Nabi Nuh mulai membangun bahtera sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tuhan. Nabi Nuh membangun bahteranya dibangun oleh Nabi Nuh dan anak-anaknya, semua membantu satu keluarga. Lalu kemudian Nabi Nuh emangnya nggak memberitahu orang-orang yang di sana yang jahat-jahat itu supaya bertobat? Diberitahu. Nabi Nuh memberitahu mereka supaya bertobat. Dikasih tahu, ayo bertobat yuk. Tuhan mau menghancurkan nanti. Tuhan mau mengirimkan bencana, mengirimkan air bah, menenggelamkan kita semua. Ayo, siapa yang mau ikut dan mau dengar firman Tuhan, ayo bertobat. Katanya begitu. Orang-orang malah nggak mendengarkan. Orang-orang mengejek. Kenapa diejek? Karena itu musim panas. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan kirim hujan yang lebat sampai banjir, nggak percaya. Karena itu musim panas dan bahtera Nuh itu dibuat di atas gunung. Orang-orang langsung nanya, apaan? Kok bahtera di atas gunung? Air aja nggak ada, musim panas, ya kan? Lalu kemudian Nabi Nuh terus memperingatkan. Sampai kemudian bahtera tersebut jadi. Nah, pada saat jadi sudah dikasih tahu lagi juga sama Nabi Nuh. Yuk, ayo ikut yuk, ayo bertobat, ayo kita dengarkan sabda daripada Bapa di sorga. Allah Bapa sudah kasih tahu, ayo bertobat melalui Nabi Nuh, menganjurkan untuk semua bertobat. Dikasih tahu lagi, tapi tidak mendengarkan. Malah mereka mengolok-olok dan mengejek Nuh serta keluarganya. Kemudian akhirnya sampai bahtera itu sudah jadi dan Allah meminta untuk masuk semua keluarganya Nuh beserta hewan-hewan yang masuk masing-masing satu pasang jantan dan satu pasang betina. Nah, ini dia. Mereka masuk semuanya, masing-masing satu pasang, ya. Lalu kemudian setelah itu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Yang nutup siapa tadi? Tuhan. Allah Bapa yang menutup pintu bahtera itu. Lalu orang-orang masih ngapain? Masih ngejek, masih ngolok-ngolok. Apaan? Orang panas. Ya udah, mereka tidak pernah percaya. Lalu kemudian benarlah apa yang Allah sudah firmankan. Allah sudah mulai menurunkan hujan.
menurunkan hujan, lalu tambah tinggi. Akhirnya semua orang minta tolong. Nuh, buka Nuh. Gak bisa, karena Allah sendiri yang menutup pintu bahtera tersebut. Wah, ini mereka sudah sampai, airnya sudah sampai tinggi, orang-orang sudah gak bisa lagi. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun sudah sampai tenggelam. Lalu, nah ini dia, mereka sudah terapung-apung sampai tinggi, airnya tambah tinggi. Nah, mereka akhirnya tidak ada lagi manusia yang hidup setelah air bah itu sudah mulai menutupi permukaan bumi. Mereka mengapung-apung di bahtera selama 40 hari lamanya. Nah, apakah Tuhan lupa? Tidak. Pada hari yang ke-40, lalu kemudian Nuh mengeluarkan burung merpati untuk ngecek, ya, untuk nyari tahu apakah sudah surut airnya. Ya kan, dilepaskanlah burung merpati 1 kali. Burung merpatinya kembali lagi. Kenapa? Belum ada tempat untuk yang dia berpijak. Oke, lalu ditunggu lagi. 1 minggu kemudian Nuh melepaskan lagi burung merpati. Nah, kemudian merpati itu pulang membawa setangkai daun dari pohon zaitun. Tapi burung merpatinya kembali. Oh, berarti sudah ada pohon yang terlihat, tapi belum bisa dipijak dan merpati belum bisa kemana-mana. Akhirnya dia kembali lagi. Kemudian untuk sekali lagi Nabi Nuh melepaskan merpati lagi, tapi merpatinya tidak kembali. Nah, berarti sudah benar-benar surut. Bahtera Nuh kandas di pegunungan Ararat. Nah, setelah itu keluarga Nuh sekeluarga dengan hewan-hewannya keluar. Lalu Nuh ngapain? Ada yang tahu Nuh ngapain? Nuh membuat mezbah ucapan terima kasih kepada Allah Bapa di sorga yang telah menjaga dan mau menjaga Nuh serta semuanya selama 40 hari. Nah, kemudian Allah Bapa berfirman, Aku tidak akan menurunkan badai lagi, menurunkan air bah lagi ke bumi ini untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Nah, perjanjiannya, ingat nggak perjanjiannya Allah dengan Nuh apa? Perjanjian Allah Bapa dengan Nuh adalah sebuah pelangi. Nah, itu sebabnya Tuhan sudah berfirman tidak akan menurunkan hujan atau air bah lagi untuk memusnahkan manusia di bumi. Nah, ceritanya sampai di sini. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Mazmur 145 ayat 20 yang berbunyi, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Nah, diingat ya ayat hafalannya, dan kita sebagai anak Tuhan harus selalu menjaga diri dan tetap mengasihi Tuhan dengan cara melakukan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi sahabat depan di cerita anak-anak. Terima kasih. Jawablah jika itu benar. Dengarlah, oh dengarlah. Sejukkan hati gelisah, hiburkan rasa duka nestapa. Hangatkan jiwa yang lemah. Dengarlah, oh Tuhan, dengarlah. Tanpa syarat ku harap padamu,
hati gelisah, hiburkan rasa duka nestapa, hangatkan jiwa yang lemah. Dengarlah, oh Tuhan, dengarlah. Tanpa syarat ku harap padamu, tanpa syarat ku percaya kau tahu. Tuhan, kau hebat, penuh kemurahan. Percaya, aku percaya. Aku ragu, aku heran, perbuatanmu ajaib dan benar. Kau nyatakan kasih-Mu di setiap langkahku. Tuhan, Kau jawab doaku. Tanpa syarat ku harap padamu, tanpa syarat ku percaya kau tahu. Tuhan, kau hebat, penuh kemurahan. Percaya, aku percaya. Percaya, aku percaya. Percaya, aku percaya. Aku percaya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat bagi kita semua, Jemaat Makarios, dan juga semua pemirsa dimanapun kita berada pada Sabat pagi hari ini. Tentunya pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita boleh bertemu untuk mendengarkan, untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam minggu ini. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini, izinkan saya untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, dan pada saat ini agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang kemarin. Kalau biasanya saya sendiri yang membawakan acara sekolah Sabat, tapi pada Sabat ini ada 3 orang, ada 3 tua-tua jemaat kita di Jemaat Makarios yang akan bersama-sama dengan saya untuk membahas pelajaran sekolah Sabat. Baik saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas hari Sabat-Mu, di mana pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, urapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bila mana kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dapat menguatkan iman kerohanian kami lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini judulnya adalah Alkitab, sumber resmi teologi kita. Kalau kita lihat di dalam pelajaran kita pada minggu ini, berbicara tentang tradisi, pengalaman, budaya, akal atau rasionalisme, dan juga tentang berbicara tentang Alkitab. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat berbicara tentang Alkitab, masing-masing gereja Kristen memiliki Alkitab. Tetapi kalau kita perhatikan, walaupun kita gereja-gereja Kristen, ada saja gereja-gereja Kristen ini berbeda cara menggunakan Alkitabnya. Ada yang hanya menggunakan Perjanjian Lama, ada yang hanya Perjanjian Baru, dan berbagai macam cara. Untuk itu saudara-saudara sekalian, pada saat ini, karena tadi saya katakan saya ditemani oleh beberapa tua-tua jemaat,
izinkan saya pada saat ini untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Yohanes Pintoko untuk boleh menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada batasan mana kita bisa mengatakan bahwa sebuah tradisi tidak boleh kita lakukan? Dan selanjutnya, bukankah pergi ke gereja pada hari Sabat seperti yang dibiasakan oleh Yesus di dalam Lukas 4 ayat 16 adalah sebuah tradisi? Dan apakah menurut hukum Taurat, Tuhan itu sebuah tradisi? Untuk itu saudara-saudara, mari kita lihat jawaban dari Pak Pintoko. Terima kasih. Tradisi adalah bentuk ekspresi orang percaya untuk mentaati firman Tuhan. Dan itu dilakukan dalam bentuk menjalankan ritual atau upacara-upacara dan kebiasaan-kebiasaan dalam peribadatan kita. Contoh tradisi adalah pada zaman Yesus misalnya, bangsa Israel sangat taat dalam memberikan korban. Pada jemaat mula-mula dalam kitab Tesalonika, Paulus memuji jemaat Tesalonika yang sangat giat dalam membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan bantuan. Juga pada zaman Yesaya, para pemimpin Israel sangat rajin, sangat taat dalam menjalankan ibadah-ibadah peribadatan mereka dalam Bait Suci Salomo seperti yang dituntut dalam kitab Taurat. Tradisi bermanfaat karena tradisi memberikan pada kita rutinitas dan bentuk dalam peribadatan kita, struktur dalam peribadatan kita. Tradisi juga baik karena tradisi bisa merupakan sarana untuk mewariskan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang benar pada generasi penerus. Baik, terima kasih buat Pak Pintoko yang sudah memberikan jawaban. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang pengalaman dan budaya. Untuk itu, izinkan saya pada saat ini untuk memberikan pertanyaan yang akan nanti dijawab oleh Bapak Ketua Beni Muskita. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu membawa kebaikan, mengapa kemudian pengalaman kita perlu diuji oleh firman Tuhan? Bagian mana pengalaman itu perlu diuji? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat mengerti dengan baik maksud dari kalimat-kalimat ini? Apakah faktor-faktor budaya tidak dapat dihindari untuk mempengaruhi pengertian kita tentang Alkitab? Apakah kita boleh melupakan fakta bahwa Alkitab berada di atas budaya-budaya dari semua suku dan kekuasaan maupun status sosial? Untuk itu pada saat ini mari kita dengarkan jawaban yang akan diberikan oleh Bapak Ketua Beni Muskita. Terima kasih Pendeta Moritz atas kesempatannya. Pertanyaan yang menarik yang saya pikir ini ada hubungannya dengan Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pertanyaannya, jika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu membawa kebaikan, mengapa kemudian pengalaman tersebut harus diuji oleh firman Tuhan? Toh kan sudah ada filternya di sebelumnya. Namun seringkali pada saat kita membaca ayat ini, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kebaikan di sini selalu yang ada di dalam bayangan kita lebih sering adalah versi kita, bahwa berarti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu yang baik-baik saja. Pada saat hal yang kurang baik atau hal yang buruk terjadi, kita mempertanyakan ayat tersebut.
Padahal mungkin sebetulnya Alkitab ingin kita juga melihat daripada versi Tuhan atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa lihat sebagai contoh dalam kehidupan Ayub. Ayub di dalam kehidupannya mengalami suatu pengalaman yang sungguh-sungguh tidak baik atau bisa dibilang sangat buruk. Dia terkena penyakit yang sangat luar biasa. Dia secara sosial ditinggalkan oleh seluruh teman-temannya. Dan yang paling hebat adalah dia harus kehilangan anak-anaknya. Mungkin kita yang sudah tahu ceritanya, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah proses yang mana pada akhirnya nanti adalah sebuah kebaikan. Tetapi bisa bayangkan dari sudut Ayub sendiri, pada saat dia mengalami proses tersebut, apa dia bisa melihat itu sebuah kebaikan? Ataupun pada saat segala sesuatunya sudah kembali normal, kesejahteraannya kembali normal, dan dia tetap, pada saat dia melihat ke belakang, dia tetap melihat bahwa dia telah kehilangan anak-anaknya. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang baik. Tetapi dari pengalaman Ayub tersebut, Ayub mendapatkan pengalaman yang luar biasa secara rohani, bahwa ketergantungannya kepada Tuhan adalah pilihan yang benar. Dan bagi kita yang membacanya, kita juga dapat mengambil pelajaran daripada pengalaman Ayub tersebut ini. Karena pengalaman adalah sesuatu yang istimewa bagi manusia. Jadi pengalaman itu adalah merupakan sebuah respons daripada apa yang terjadi terhadap diri kita. Dan berdasarkan itulah kita bisa mengambil tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan respons-respons kita yang telah alami kita sebelumnya. Sering dikatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebagai contoh, kalau kita melihat sebuah cangkir dengan berisi air dan ada asap mengepul, pengalaman kita mengatakan bahwa ini adalah panas. Dan respons kita adalah kita harus hati-hati di dalam mengangkat gelas ini, karena ini berbahaya, bisa jadi menciderai tangan kita. Sehingga pada saat kita mengambil tindakan-tindakan selanjutnya, pengalaman kita tersebut, respons-respons yang kita tersebut dapat membantu untuk mengambil pengalaman atau keputusan yang terbaik. Nah, apakah pengalaman-pengalaman tersebut selalu sejalan dengan firman Tuhan? Di pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut seringkali justru deceiving. Karena pengalaman-pengalaman kita dan respons-respons kita seringkali kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri untuk mengambil keputusan, gantinya untuk bersandar kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu cerita yang mungkin bisa menggambarkan dilema ini, yaitu di Kejadian 3 ayat 6. Jadi pada saat Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, itu adalah berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan respons pada saat dia jalan-jalan di Taman Eden. Dia melihat ada pohon yang menarik, dia melihat ada buah yang menarik, dia ambil, dia makan, baik hasilnya buat dia. Jadi pada saat dia melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, dia juga menggunakan pengalamannya dan mencoba meng-apply pada situasi tersebut, bahwa ini buah ini baik untuk dimakan, buah ini tidak berbahaya buat saya. Dia pun mengetahui bahwa Adam, suaminya, telah memberitahu kepada dia bahwa firman Tuhan, bahwa buah ini jangan dimakan. Tetapi timbul keraguan di dalam Hawa. Dia tidak bisa mengignore bahwa apa yang dia lihat dan berdasarkan pengalamannya ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan pada saat itu dia tidak ada referensi lain.
Dia tidak bisa Google untuk melihat apakah buah ini beracun atau buah ini berbahaya atau lain. Tidak ada. Referensinya adalah apa yang dia lihat. Pengalaman dia menunjukkan bahwa buah ini baik, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan dimakan. Pada saat keraguan itu timbul, disitulah setan masuk dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Seringkali kita juga mengalami mungkin dilema yang sama. Pengalaman kita menunjukkan bahwa ini mungkin hal yang terbaik buat kita. Respons-respons yang kita lakukan pada saat itu juga menunjukkan bahwa kita tidak apa-apa melakukan ini. Tapi jangan lupa, pada saat-saat tertentu, situasi-situasi tertentu kita harus menguji pengalaman-pengalaman tersebut dengan firman Tuhan. Kalau pengalaman-pengalaman kita sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan bisa jalan. Kalau timbul keraguan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita harus lebih banyak berdoa dan membaca firman Tuhan agar pengalaman kita pun, respons kita terhadap suatu event tertentu bisa lebih sejalan dan selaras dengan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah masalah budaya. Ini juga menarik karena budaya itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk simbol. Di dalam arti bahwa segala komunikasi, segala pemahaman dan pengertian yang manusia dapatkan atau manusia lakukan itu adalah dari simbol-simbol yang mana mereka pahami atau mereka mengerti. Sebagai contoh, pada saat kita membaca Yohanes 3 ayat 16 di dalam bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia, ayat itu memberikan kita dampak spiritual, dampak yang mengharukan, yang membuat kita datang lebih dekat kepada Tuhan atas pengorbanan anaknya yang tunggal. Tapi buat orang lain yang tidak mengerti simbol-simbol yang dia lihat, ayatnya berbeda atau bahasanya dia tidak mengerti, ayat tersebut walaupun kita buka tidak memberikan dampak apapun. Lebih jauh, simbol-simbol ini juga terjadi untuk orang-orang sesama komunitas tertentu yang mengerti satu sama lain. Untuk itu makanya kita bisa melihat budaya dari satu tempat ke budaya di tempat lain bisa saja berbeda. Di suatu tempat membuka topi adalah untuk menunjukkan rasa hormat. Di satu tempat memakai topi adalah suatu simbol untuk menunjukkan rasa hormat. Begitu juga pun kadang dengan alas kaki, ada di beberapa tempat yang untuk menunjukkan rasa hormat harus menggunakan alas kaki. Di tempat lain Anda harus membuka alas kaki atau sepatu untuk menunjukkan rasa hormat. Seringkali kita jadinya berdebat, yang penting itu buka sepatu atau pakai sepatu, pakai topi atau buka topi. Kita lupa bahwa intinya adalah dua-duanya ingin menunjukkan rasa hormat. So, kita juga melihat bangsa Israel terpengaruh dengan budaya-budaya di sekitar mereka sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi kita harus lihat budaya-budaya apa yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Budaya-budaya di sekitar bangsa Israel adalah budaya-budaya yang menyembah dewa-dewa mereka, melakukan praktek-praktek pengorbanan anak-anak mereka, melakukan hal-hal yang berzina dan yang lainnya. Dan itu adalah praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman atau hukum yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Sehingga kita bisa dilihat di sini bahwa memang kita banyak budaya-budaya, dan kita tidak bisa pungkiri budaya itu juga adalah karena di dunia ini terpapar oleh dosa, sehingga budaya-budaya tersebut juga harus kita uji dengan firman Tuhan. Apakah budaya-budaya tersebut menjadi penghambat bagi kita untuk menjalankan firman Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan atau tidak? Kalau itu menjadi penghambat, seperti kita harus ikut
mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati, kita mungkin harus take a step back. Kita tidak bisa mengikuti budaya-budaya tersebut. Tapi kalau budaya-budaya tersebut tujuannya tetap sama, untuk menyembah Tuhan, memberikan rasa hormat kepada orang tua, rasa hormat kepada Tuhan dan yang lainnya, mungkin itu adalah hal-hal yang bisa kita ikuti dan tidak menyinggung perasaan atau budaya-budaya orang yang sedang kita ajak untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan, pengikut Kristus harus terpisah dari prinsip-prinsip dan kepentingan-kepentingan dunia. Tetapi mereka tidak harus mengisolasikan diri mereka dari dunia. Juru selamat kita pada saat dia ada di dunia ini secara terus-menerus bergabung, mingle dengan orang banyak. Bukan untuk menguatkan apa budaya-budaya yang ada pada saat itu, tetapi adalah untuk mengajak mereka semua untuk membudayakan budaya dekat kepada Tuhan, untuk membudayakan untuk budaya memuliakan Tuhan. Itulah budaya Kristen yang kita coba tampilkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mempengaruhi budaya orang lain. Dan di satu sisi pun orang lain juga bisa melihat pada saat kita melakukan sesuatu, kita melakukan kebiasaan, kita orang tahu bahwa budaya yang kita tampilkan adalah budaya Kristen. Budaya yang turut firman Tuhan dan tidak menghambat kita untuk datang kepadanya. Demikian tambahan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Benny Muskita yang sudah memberikan jawaban tentang pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul tentang pengalaman dan budaya. Dan pada saat ini saudara-saudara, kembali kita akan memberikan pertanyaan kepada Om Rentani untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu rasionalisme? Dan seberapa buruk pengaruh rasionalisme itu dalam pemahaman Alkitab? Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa Alkitab menjadi tuntunan yang lebih aman atas pertanyaan-pertanyaan rohani daripada pendapat subjektif? Mari kita lihat jawaban dari Om Rentani. Shalom, selamat hari Sabat. Pada Sabat ini saya diberikan 2 pertanyaan dalam perjalanan sekolah Sabat kita, yaitu mengenai akal dan memahami Alkitab. Apa itu akal? Akal adalah pemberian Tuhan kepada kita sebagai manusia berdosa untuk memutuskan segala sesuatu, apa itu positif atau negatif. Dan itu tergantung kepada pengalaman yang lebih luas dan pendidikan yang lebih tinggi, formal atau tidak formal. Akal membuat kita bijaksana jika akal tunduk pada kehendak Allah. Tapi itu adalah akal positif. Kalau akal yang buruk atau negatif, sangat berbahaya untuk percaya bahwa kita dapat memahami semua yang hanya akal kita sendiri. Contohnya, seperti seorang muda yang kaya datang bertemu dengan Yesus. Dia mengatakan, bagaimana supaya saya bisa selamat? Yesus mengatakan, turutlah segala perintah-perintahku. Oh, sejak kecil saya sudah menurut segala perintahmu. Dan Tuhan mengatakan, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Jadi dalam hal ini, akal orang muda tersebut, dia berdasarkan pemikiran dia sendiri, itu adalah berbahaya kalau tidak disertai dengan firman Tuhan. Alkitab. Apa yang baik dari Alkitab?
Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi bagi saudara-saudara semua yang hadir di sini, kalau kita percaya bahwa Musa adalah utusan Tuhan, menulis Alkitab, maka kita juga percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita yang bisa menyelamatkan kita. Alkitab adalah firman yang diilhami oleh Allah dan bermanfaat untuk kita mengajar. Terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Itu mengatakan bahwa yang pertama, mengajar kebenaran tentang Allah dan karya tentang manusia, tentang dunia dan kehidupan kita dalam dunia. Kedua, menyatakan kesalahan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ketiga, memperbaiki kelakuan yang salah. Keempat, mendidik orang dalam kebenaran sehingga mereka tak dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Keempat, manfaat adalah untuk memperlengkapi tiap orang percaya melakukan perbuatan yang baik. Itu adalah apa yang baik tentang Alkitab. Apa yang buruk tentang Alkitab? Tidak ada, sebab kita selalu dipimpin oleh penulis Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah menuntun kita pada kebenaran yang bertentangan dengan apapun yang Dia nyatakan di dalam Alkitab. Semoga jawaban ini dapat berkenan di hadapan permisa semua. Pada saudara-saudara, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih buat Om Rain dan juga para narasumber kita yang lain, baik Pak Pintoko dan juga Pak Beni Muskita. Terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam memberikan jawaban dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya ingin memberikan rangkuman dari jawaban-jawaban dari ketiga narasumber kita tadi. Yang perlu kita ketahui adalah bagi kita, Gereja Masih Advent hari ke-7, Alkitab memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada semua tradisi, daripada semua pengalaman, akal, ataupun budaya manusia. Untuk itu saudara-saudara sekalian, biarlah di dalam kehidupan kita selalu mempelajari Alkitab. Dengan kita mempelajari Alkitab, saya percaya iman Quran kita akan lebih dikuatkan, kita akan diingatkan untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Dan sebagai penutupnya, izinkan saya untuk membacakan satu ayat di dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, demikian, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Untuk saudara-saudara, marilah saya mengajak kita semua untuk boleh mempelajari Alkitab kita, supaya kita boleh disebut berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari Sabat ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam suka dan duka
Selamat pagi dan selamat sahabat. Sahabat, ini adalah ke-6 kali kita beribadah di rumah masing-masing. Saya sendiri juga sudah rindu sekali untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja. Sampai berapa lama lagi kita harus menghadapi wabah ini? Belum ada yang bisa menjawabnya. Tetapi mari kita tetap praktekkan hal-hal yang sederhana ini. Satu, tetap tinggal di rumah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tinggal di rumah saja. Kita bisa mencegah virus itu masuk ke dalam rumah dengan hanya tinggal di rumah. Jikapun kita harus keluar, jangan lupa memakai masker. Seringlah cuci tangan dengan sabun, bawa hand sanitizer, dan usahakan jangan menggosok mata, menggosok hidung, memegang area mulut. Kemudian praktekkan physical distancing. Hal-hal sederhana ini akan melindungi kita. Mungkin sampai di masa-masa mendatang. Bisa saja kita tidak mengharapkan bahwa virus ini bisa hilang begitu saja. Virus ini mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita sampai di masa mendatang ini. Kita hanya menunggu ahli-ahli vaksin untuk menemukan virus ini. Mudah-mudahan di dalam 1 sampai 1,5 tahun ke depan mereka sudah bisa temukan virus ini. Ya, karena melihat riwayat sebelumnya, virus H1N1, virus H5N1 sudah mereka temukan dan vaksinnya sudah diberikan setiap tahun di mana-mana. Dunia kedokteran modern baru pertama kalinya melihat wabah yang demikian besarnya. Kita di rumah sakit juga kewalahan pada saat ini oleh karena pasien yang terinfeksi, yang dirawat tidak tahu ya kapan mereka sembuh. Ada yang kita harapkan ya dalam 2 minggu mereka bisa sembuh, bisa pulang. Ya, dalam 4 atau paling lama ya 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan pun virusnya tidak hilang juga dari tubuhnya. Ya. Idealnya mereka dipulangkan jika hasil swab test mereka negatif untuk virus itu. Tapi setelah 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, ada yang 8 minggu, tetap positif. Ya. Ada yang menolak pulang karena bilang rumahnya kecil, tidak ada ruang untuk isolasi di rumah, jadi mereka tetap minta pertahankan di rumah sakit. Di rumah sakit tidak akan bisa menampung lagi. Bagaimana kalau kasus selalu makin bertambah? Ya. Tidak, seluruh rumah sakit yang ada di kota tidak akan bisa menampung jumlah pasien ini. Tapi dunia kedokteran juga sudah melihat bagaimana virus-virus ya satu persatu ditemukan dengan tidak ada obatnya. Saya teringat tahun 86 yang lalu virus HIV ditemukan. Tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya. Ya. 10 tahun ya setelah ditemukan itu, saya menjadi medical intern di salah satu rumah sakit besar di Manila. Suatu waktu saya tersesat di pavilion HIV. Begitu mereka melihat saya ada di situ, ada seorang medical intern di pavilion HIV, perawat dan dokter itu marah dan dengan cepat meminta saya untuk tinggalkan pavilion tersebut. Oleh karena virus itu masih sangat ditakuti pada saat itu. Semua pasien yang menderita virus ini meninggal. Ya. Tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya. Hingga saat ini tidak ada obat yang efektif untuk HIV. 5 tahun sesudah heboh virus HIV ini, di tahun 89, ditemukanlah virus hepatitis C. Nah, virus hepatitis C ini adalah virus yang menyebabkan sirosis dan kanker hati di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Eropa, Jepang. Ya, kalau hepatitis B itu yang banyak di negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Jadi bagaimana putus asanya negara maju ini mencoba untuk mendapatkan obat untuk terapi hepatitis C ini atau mendapatkan vaksin ini.
Setelah 25 tahun, barulah ditemukan obat yang efektif. Jadi hanya beberapa tahun lalu lah ditemukan obat itu. Hanya dengan minum satu pil sehari selama 3 bulan atau sampai 6 bulan, virus ini bisa hilang dari tubuh kita. Tetapi hingga saat ini, sudah 31 tahun sejak ditemukan, vaksinnya tidak ditemukan juga. Oleh karena sifat daripada virus ini yang genetiknya tidak stabil, selalu berubah, selalu bermutasi. Makanya ahli-ahli vaksin sudah menyerah untuk menemukan vaksin untuk hepatitis C. Mudah-mudahan virus untuk corona ini bisa ditemukan. Maksudnya lebih spesifik yang COVID-19 ini. Sehingga rasa cemas kita itu bisa hilang. Virus tidak ada obatnya. Antibiotik yang ada saat ini, semua itu untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Apa yang harus kita lakukan untuk menangkal virus-virus ini? Daya tahan tubuh. Pertahankan daya tahan tubuh yang prima setiap harinya. Itulah modal bagi kita untuk tetap sehat, bertahan sehat menghadapi serangan virus yang banyak jumlahnya ini. Kita terberkati dengan 8 pola hidup alami New Start. Setiap hari usahakanlah makan sayur, buah, dan biji-bijian. Karena kita akan dapatkan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. A, C, E. Vitamin ini adalah vitamin antioksidan. Vitamin-vitamin yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain nutrisi yang baik tersebut, badan ini harus bergerak. Ditambah dengan air putih yang banyak, maka seluruh tubuh kita akan bersirkulasi, teririgasi dengan baik. Tidak ada darah yang stagnan di otak, di organ ginjal, di organ liver, di organ pencernaan. Ya. Oleh karena kita minum air putih yang banyak. Ya. Idealnya rumah, ya, jendela, pintu di rumah itu terbuka supaya tidak ada udara yang stagnan di dalam rumah. Ya, juga tidak ada virus yang stagnan dalam rumah. Ya. Udara itu akan berputar jika jendela dan pintu kita buka. Di saat wabah gini, usahakan tidur 7-8 jam setiap malamnya. Praktekkan hal sederhana ini, ya, maka daya tahan tubuh Anda akan tetap terjaga. Dan jangan lupa, hal yang penting adalah kesehatan emosi kita. Nah, kesehatan emosi itu penting sekali. Karena kalau Anda yang sangat fit sekalipun, bisa saja tiba-tiba Anda dibuat tidak berdaya, bisa seperti energinya hilang, dayanya hilang, bahkan sampai pingsan. Kalau tiba-tiba dikasih kabar yang sangat buruk. Ya. Itulah bagaimana kemampuan daripada emosi ini mengontrol seluruh sistem saraf di tubuh kita. Bahkan organ-organ di tubuh kita bisa dikontrolnya oleh pikiran yang negatif itu. Ya. Maka berpikiran positif. Pikiran positif. Ini akan merangsang produksi daripada hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Ya, jika kita hadirkan emosi yang positif, hal-hal yang positif dalam hidup kita ini, ya, maka hormon itu, endorfin ini akan diproduksi. Kemudian hormon ini akan menstimulasi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini untuk memproduksi antibodi, memproduksi sel-sel ya, sel-sel ya, yang akan membantu untuk menangkal kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nutrisi yang baik, ya, kebugaran jasmani, ya, emosi yang positif, itu akan membuat kita lebih baik dan akan menjaga kesehatan kita. Tetapi kalau emosi yang negatif, ya, ya, obat-obatan, penyakit-penyakit, itulah yang melemahkan daya tahan tubuh kita. Itu yang membawa kita lebih sakit lagi. Di saat ini saya mempunyai pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Pengalaman yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya. Sejak saya tamat kuliah kedokteran 23 tahun yang lalu. Hampir setiap hari pasien-pasien ini sekarang datangnya, mukanya cemberut, ya, mukanya pucat, tidak senyum, biasanya senyum.
Ya, saat ini memang kita tidak bisa salaman lagi ya. Jadi ya mereka ya langsung seperti bingung. Saya persilakan duduk. Saya lihat kok lemas badannya. Saya bilang, kok lemas Bu? Dia bilang, ya katanya, dada saya sesak. Nafas saya pendek, seperti habis nafas. Perut saya begah sekali. Perut saya kembung sekali. Seperti makanan saya tidak turun-turun. Tidak turun ke usus. Seperti makanan yang naik sampai ke tenggorokan. Saya tahu bahwa ini semua ini karena kecemasan. Ya, bukan hanya ibu-ibu yang paling banyak kecemasan saat ini, tapi ternyata bapak-bapak pun cemas juga. Ya, anak-anak muda pun cemas. Ya. Akhirnya saya sudah tahu cemas, saya pelan-pelan bicara, saya pelan-pelan sama mereka. Saya coba dengarkan baik-baik paru-parunya, jantungnya, periksa perutnya perlahan. Kemudian saya simpulkan baik-baik bahwa apa yang sudah saya temukan semuanya dalam batas normal. Semua keluhan itu saya coba ceritakan bagaimana terjadi. Akhirnya setelah dia mendengar bahwa kondisinya baik, sehat, bahwa keluhan itu akibat daripada rasa cemas, tiba-tiba muka yang cemberut itu, muka yang pucat itu berubah sesaat. Itulah bagaimana emosi itu, bagaimana pikiran itu bisa mengubah sesaat itu. Yang tadi kelihatan pucat sudah langsung kelihatan cerah sekali. Kelihatan mukanya segar. Hanya dengan satu nasihat saja, nasihat yang sederhana. Bahwa dia baik-baik, bahwa dia dalam keadaan sehat dan keadaan yang baik. Tinggal hilangkan kecemasan itu. Mari kita, Raja Salomo dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Rasul Paulus menambahkan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita di saat ini pertahankan kesehatan rohani kita dengan tekun berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin inilah saatnya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita pertahankan kesehatan jasmani kita dengan pola hidup yang alami. Mari kita pertahankan kesehatan emosi kita dengan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Percayalah pada Tuhan. Percayalah akan pimpinan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Sungguh pada Yesus tak ada
Selamat Sabat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari Sabat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita bisa bertemu pada hari Sabat ini dalam acara kebaktian secara online adalah juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat ini, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Firman yang akan kami dengar, kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga dapat kami mengerti dengan baik, dan akan mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh memiliki karakter yang serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita sudah memasuki akhir daripada bulan April. Biasanya ibu-ibu akan mengambil bahagian dalam khotbah di gereja dalam rangka mungkin memperingati akan satu tokoh nasional, yaitu R.A. Kartini. Mengapa R.A. Kartini menjadi satu tokoh nasional, pahlawan bagi kaum wanita? Saudara-saudara, slogan yang disampaikan oleh R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini adalah habis gelap, terbitlah terang. Slogan yang disampaikan dalam pidatonya telah menggugah hati kaum wanita di belahan Nusantara, sehingga terjadi gerakan-gerakan kaum wanita untuk keluar daripada kegelapan yang mereka rasakan. Pada masa itu, kaum wanita hanya melakukan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga. Mereka suaranya tidak didengar oleh kaum pria, dan oleh orang tua mereka tidak dianjurkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Tentu hal ini menjadi sesuatu beban bagi R.A. Kartini. Dia ingin merubah tradisi tersebut. Dia melihat bahwa ini merupakan satu krisis bagi kaum wanita bila mana terus-menerus hidup di dalam tradisi yang demikian. Mulai dari saat itu, maka gerakan-gerakan feminisme, kaum wanita mulai bangkit. Mereka ingin mensejajarkan derajat mereka dengan kaum pria. Dan kita bisa lihat hasilnya sekarang, bahwa banyak wanita-wanita hebat yang ada dalam dunia ini. Bahkan mereka bisa menjadi pemimpin perusahaan. Mereka ada yang menjadi profesor, bahkan menjadi pemimpin negara sebagai seorang presiden ataupun sebagai perdana menteri. Krisis. Apakah arti dari kata krisis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata krisis adalah keadaan yang berbahaya atau keadaan genting. Ada berapa macam daripada krisis? Tentu banyak krisis. Apakah itu secara pribadi, apakah itu secara kelompok, atau barangkali secara nasional. Kita tahu bahwa ada krisis yang disebabkan oleh bencana alam. Mungkin krisis udara bersih, krisis air bersih, dan juga ada krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah krisis moral. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sedang menghadapi keadaan genting saat ini? Apakah kita sedang menghadapi satu keadaan yang berbahaya, yang mengancam jiwa dan keselamatan kita? Tentu kita sepakat bahwa saat ini kita sedang berada di dalam keadaan yang berbahaya atau dalam keadaan genting. Kenapa? Karena kita tidak bebas lagi keluar rumah, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang banyak. Apakah itu di pertemuan ibadah di gereja, apakah itu pertemuan rapat, seminar, atau mungkin juga jalan-jalan ke supermarket ataupun ke mall. Saudara-saudara, kenapa kita dilarang untuk ke sana? Karena ada situasi yang membahayakan, yang kita kenal dengan pandemik COVID-19. Hampir semua negara mengalami pandemi COVID-19. Korban-korban jiwa berjatuhan. Banyak rumah sakit
yang tidak dapat lagi menampung pasien-pasien akan COVID-19 ini. Sehingga banyak yang meninggal. Bahkan dalam satu hari, negara Amerika Serikat pernah mencatat ada 2.000 penduduknya yang meninggal dunia. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat membahayakan bagi manusia. Kita tentu ingin melihat bagaimana Alkitab memberikan kepada kita contoh-contoh menghadapi krisis. Kita lihat di dalam Markus pasal 9, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Di sini saya mencatat ada krisis di bawah kaki gunung. Pada saat itu Yesus mengajak 3 orang murid untuk menemani dia di atas gunung untuk berdoa, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Sementara yang 9-nya tetap di bawah kaki gunung dan tidak mengikuti Yesus. Apa yang terjadi kepada 9 orang murid Yesus ketika mereka tetap di bawah kaki gunung? Yaitu ada seorang bapak yang membawa anaknya yang sedang kerasukan setan. Ya, dia seperti sakit epilepsi. Ketika roh jahat itu merasuki diri anaknya, maka roh jahat ini akan membanting tubuh anak ini ke tanah. Bahkan terkadang menyeret tubuh anak ini ke dalam api. Tentu ini sangat-sangat membahayakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini menjadi satu krisis bagi murid-murid Yesus? Oleh karena pada Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dalam kitab Markus pasal 6, Yesus memberitahukan bahwa dia memberikan kuasa kepada ke-12 murid tersebut, kuasa atas roh-roh jahat. Dan di dalam Markus pasal 9, seorang bapak membawa anaknya yang sedang dirasuki oleh roh jahat kepada murid-murid Yesus. Tentu ini bukanlah suatu perkara yang sulit bagi murid-murid Yesus, karena Yesus telah memberikan kuasa kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mencoba untuk mengusir roh jahat ini? Mereka tidak berhasil. Ya. Dalam Markus pasal 9 ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini adalah laporan yang dibawakan oleh sang bapak kepada Yesus ketika Yesus turun dari atas gunung dan mendapati bahwa orang banyak sedang mengurumuni murid-murid Yesus. Dan Yesus melihat bahwa ke-9 muridnya bingung tentang apa yang harus mereka perbuat. Krisis yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, bahwa mereka merasa bahwa ada satu bahaya yang mengancam reputasi pekerjaan daripada penginjilan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Yesus telah memberikan mereka kuasa, tapi mereka gagal dalam melaksanakan tugas pelayanan, kuasa mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kegagalan daripada murid-murid ini telah menimbulkan kekurang percayaan dari orang-orang banyak terhadap Yesus. Tapi kita tahu akhir dari cerita ini, bahwa Yesus meminta agar orang tua itu membawa anak tersebut kepadanya. Dan Yesus menyembuhkan anak tersebut. Yesus mengusir roh jahat yang merasuki tubuh anak tersebut. Nah, murid-murid menjadi penasaran. Ketika mereka sedang bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat ini? Bukankah sebelumnya pada waktu-waktu yang lalu, kami ketika diutus berdua-dua olehmu, kami bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. Tetapi mengapa sekarang kami tidak bisa?"
Di dalam Markus 9 ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Mereka penasaran, kenapa kami tidak bisa? Sebelumnya bisa, tetapi sekarang kenapa tidak bisa? Lalu jawab Yesus di ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di dalam Injil yang lain, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 21. Di sana dicatatkan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apakah murid-murid Yesus kurang berdoa? Saudara-saudara, barangkali ya. Apakah mereka tidak berpuasa? Mungkin iya, karena mereka bersama-sama dengan Yesus, jadi mereka tidak berpuasa. Karena pernah ditanyakan juga oleh orang-orang Farisi, ya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa dan puasa adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Yesus menjawab kepada orang-orang Farisi tersebut, apabila teman-teman mempelai bersama-sama dengan sang mempelai, apakah mereka harus berpuasa? Tetapi waktunya akan tiba ketika mempelai itu diambil dari mereka, maka teman-teman mempelai tersebut mereka akan berpuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini, Markus pasal 9 ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita ingin menghadapi satu krisis, dan krisis itu adalah satu krisis yang di luar kemampuan kita, maka kita memerlukan kehidupan berdoa yang sungguh-sungguh. Kita memerlukan puasa yang dilakukan secara tulus. Berpuasa dan berdoa adalah satu tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menunjukkan kesungguh-sungguhan, ketergantungan kita kepada Tuhan, dan ini akan menarik kuasa Allah turun menolong kita dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi. Cerita yang kedua diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Krisis di tengah Danau Galilea. Saudara-saudara, dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-37. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Tetapi di tengah-tengah danau tersebut tiba-tiba datang angin taufan yang bertiup dengan dahsyat, menyebabkan air bergelombang, bergelora, dan mulai masuk ke dalam perahu. Menariknya, Yesus tidak terganggu dengan situasi dan keadaan yang membahayakan saat itu. Yesus tidak terpengaruh dengan hembusan angin taufan yang kencang. Yesus tidak terpengaruh dengan deburan ombak yang mulai masuk ke dalam kapal. Yesus tetap tenang, tidur tanpa merasa terusik. Sementara murid-murid Yesus, mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional. Mereka tahu bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Mereka mencoba dengan segala pengetahuan yang mereka miliki, dengan pengalaman yang mereka miliki, untuk keluar dari tengah-tengah danau tersebut. Tetapi mereka tidak dapat. Mereka tidak berhasil, saudara-saudara. Ketika mereka sudah mulai lelah, ketika mereka sudah kehilangan semangat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan selamat, mereka teringat kepada Yesus. Karena di tengah-tengah danau tersebut dalam keadaan suasana malam dan gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas satu dengan yang lain. Mereka tidak dapat melihat Yesus tidur di buritan kapal. Tetapi tiba-tiba mereka teringat kepada Yesus.
Dan mereka mencari Yesus. Dan mereka dapati Yesus sedang tidur. Dan mereka bangunkan Yesus. Dan meminta Yesus bertindak. Saudara-saudara, Yesus bangun setelah mendengar permintaan murid-muridnya. Dan Yesus menenangkan Danau Galilea. Yesus menenangkan taufan tersebut. Dan murid-muridnya menjadi heran. Krisis di Danau Galilea telah memberikan satu pengalaman menarik kepada murid-murid Yesus. Bahwa Yesus yang mereka anggap sebagai guru, sebagai juru selamat, mereka melihat kuasa anak Allah ada di dalam diri Yesus. Dan mereka semakin takjub dan semakin menghormati Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita sering lupa tentang Yesus dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Yesus telah berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan dunia ini. Saudara-saudara, jangan kita lupa bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Bahwa Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Cerita yang ketiga adalah krisis Simson. Kita tahu bahwa Simson itu adalah seorang nazir Allah. Seorang yang Allah pilih untuk menjadi hakim bagi orang Israel. Untuk melepaskan bangsa Israel dari negeri Filistin. Dan Allah mengaruniakan kepada Simson kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang nazir Allah, dia tidak boleh minum minuman keras. Dia tidak boleh menyentuh bangkai. Dan dia tidak boleh mencemarkan diri dengan wanita-wanita yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Hakim-Hakim pasal 16, di sana dicatatkan bahwa Simson, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan larangan-larangan yang diberikan oleh firman Tuhan. Dan dia mulai bergaul dengan wanita-wanita sundal. Dan dia melakukan apa yang diingini oleh hatinya. Sampai akhirnya hatinya terikat kepada perempuan sundal tersebut. Lalu dia mulai membeberkan rahasia kekuatannya. Karena wanita ini diperalat oleh pemimpin-pemimpin Filistin untuk mencari tahu apa kelemahan daripada Simson. Wanita ini dibayar. Wanita ini disogok. Dan akhirnya dia berhasil mengorek rahasia kekuatan daripada Simson. Simson memberikan rahasia tersebut. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara-saudara, Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan Simson, seorang yang telah dipilih untuk menjadi hakim, untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Saudara-saudara, sungguh satu cerita yang sangat mengenaskan. Akhirnya Simson ditangkap. Dia diseret, dibawa ke negeri Filistin. Kedua matanya dicongkel dan dia diperlakukan sebagai seorang budak di sana. Di manakah kekuatan yang dia banggakan selama ini? Dia tidak pernah menghargai Allah yang telah memberikan kekuatan itu kepadanya. Dan dia gunakan hanya untuk melayani dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya kita tahu bahwa Simson bertobat. Pada waktu itu dia dihadirkan di tengah-tengah arena, hendak dipermalukan. Orang-orang Filistin mempertanyakan, wah dewa kita telah berkuasa, telah mengalahkan Allahnya Simson. Di sini Simson sangat sedih. Akhirnya dia berdoa dalam hatinya agar Tuhan mengembalikan kekuatan kepadanya, agar dia bisa membinasakan orang-orang jahat ini. Dan Tuhan kabulkan doanya. Dan Simson berhasil menarik kedua tiang menara tersebut, di mana orang-orang duduk di atasnya. Dan akhirnya menara tersebut atau tiang-tiang itu
roboh dan menara itu jatuh dan orang-orang Filistin banyak yang binasa. Namun Simson juga binasa bersama-sama dengan orang Filistin. Kita baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Dosalah yang telah memisahkan kita dari Tuhan Allah kita. Dosa yang dilakukan oleh Simson telah membuat dia hidup dalam krisis. Dia kehilangan kekuatannya dan dia diperlakukan sebagai tawanan. Kedua matanya dicongkel daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa membawa krisis dalam kehidupan manusia. Dosa telah menyebabkan Adam dan Hawa kehilangan hak di Taman Eden. Dosa telah menyebabkan Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Dosa telah menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa menyebabkan Adam melihat kematian daripada keturunannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah krisis besar yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan? Krisis yang kita hadapi saat ini adalah pandemi COVID-19. Ini sudah sangat menyusahkan bagi kita. Banyak perusahaan-perusahaan terpaksa tutup. Mereka bangkrut. Mereka tidak bisa beroperasional. Mereka harus mem-PHK karyawan mereka. Dan produksi pangan mungkin tidak berjalan secara normal. Dan ketika orang-orang sudah mulai tidak memiliki penghasilan, ketika produksi pangan tidak berjalan dengan baik, maka krisis kelaparan atau krisis pangan akan terjadi. Kelaparan akan terjadi di mana-mana dan orang-orang akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hukum agar mereka memperoleh makanan bagi diri mereka dan bagi keluarga mereka. Krisis yang besar akan datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, apakah itu karena wabah sampar? Apakah itu karena peperangan? Apakah itu karena krisis kelaparan? Masa kesusahan akan datang lebih dahsyat. Bahkan ketika hukum hari Minggu diundang-undangkan, maka umat-umat Tuhan dikatakan tidak lagi bisa menjual dan tidak lagi bisa membeli apabila mereka tidak memiliki tanda binatang itu. Ini merupakan satu krisis, ini merupakan satu keadaan yang sangat membahayakan. Tetapi kita adalah umat-umat Tuhan yang percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Lalu ketika pintu kasihan akan tertutup, maka terjadi krisis di dalam diri kita. Apakah saya sudah diselamatkan? Apakah nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita menginginkan kesiapan hati kita di dalam menghadapi krisis-krisis yang berdatangan ini. Kita perlu Yesus. Kapan? Saat ini kita perlu Yesus dalam menghadapi krisis, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nabi Yesaya mengajak kita untuk mencari Tuhan selama ia berkenan. Selama pintu kasihan belum tertutup bagi kita, carilah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam menghadapi krisis-krisis yang datang kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, sama seperti murid-murid Yesus yang ada di bawah kaki gunung. Mereka telah diberikan kuasa atas roh-roh jahat. Tetapi Yesus meminta mereka agar mereka berdoa dan berpuasa. Karena ada jenis roh jahat yang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa yang sungguh-sungguh dan berpuasa.
pada masa-masa krisis kita perlu lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita perlu merendahkan diri kita dalam puasa-puasa yang kita adakan secara pribadi ataupun secara kelompok. Lalu krisis yang dihadapi oleh murid-murid ketika mereka ada di tengah-tengah danau Galilea menghadapi topan yang dahsyat. Jangan pernah melupakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan perlu dicari, Tuhan perlu dipanggil agar Tuhan melakukan satu tindakan untuk melepaskan kita dari krisis yang membahayakan hidup kita. Dan yang ketiga, cerita tentang Simson. Bahwa Allah telah memilih kita menjadi umat pilihannya. Menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Allah telah menyertai kita kasih karunia. Maka jangan kita mengabaikan kasih karunia Tuhan. Dengan melakukan keinginan hati, melakukan dosa-dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan meninggalkan Simson. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita gara-gara kita terus melakukan dosa-dosa yang kita senangi. Kita perlu segera bertobat. Kita perlu segera mencari Tuhan. Kita perlu segera menghadap Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari gunakan setiap waktu yang kita miliki. Gunakan setiap saat berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk mencari Tuhan. Bila mana kita mencari Tuhan, bila mana kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka krisis yang sebesar apapun itu, bersama-sama dengan Kristus, tidak ada krisis yang tidak dapat kita lewati. Tuhan rindu dan Tuhan sedang menunggu agar kita memanggil Tuhan, agar kita berseru dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan pada sabat hari ini akan semakin memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita perlu berhenti untuk melakukan dosa-dosa yang kita senangi. Semoga Tuhan menolong kita. Semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, memampukan kita menjadi umat-umat pilihan-Nya yang hidup kudus dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat ini kami berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena keluarga kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah dalam keadaan baik. Dan kami rindu agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar akan menuntun kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Krisis yang sedang terjadi dan krisis yang akan terjadi, segenting apapun keadaan itu, sebahaya apapun keadaan itu, bersama-sama dengan Kristus, maka kami dapat melewatinya dengan penuh ketenangan dan penuh kedamaian. Tuhan, Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu. Engkau telah mengusir setan yang tidak dapat diusir oleh murid-murid-Mu. Engkau telah menenangkan tofan dan gelora ombak di danau Galilea. Dan Engkau telah menunjukkan kemurahan-Mu kepada Simson yang bertobat, memohon, dan Engkau berkenan mendengarkannya. Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau datang kepadamu. Kami mau bersandar kepada kuasa-Mu. Tolong Tuhan, bila mana ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, tolong Tuhan jamah tubuh mereka. Engkau angkat penyakit mereka. Bila mana ada di antara kami sedang menghadapi krisis keuangan oleh karena tidak memiliki penghasilan, oleh karena tidak memiliki pekerjaan, Tuhan tolong bukakan pintu berkat-Mu, curahkan makanan, keuangan untuk memelihara akan umat-umat-Mu ini. Dan Tuhan tolong kami untuk berjalan dengan rendah hati, hari demi hari, bergandengan tangan dan berseru kepada nama Tuhan, dan memohon agar Tuhan merubah kami, menjadikan kami sebagai umat-umat Tuhan yang kudus di sepanjang masa. Bapa yang di sorga, bila mana tangan hamba-Mu diangkat, memohon berkat daripada-Mu kepada umat-umat-Mu saat ini. Biarlah tangan Bapa sendiri yang akan terangkat, dan Engkau memberkati mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.